Banyak yang ketidakbahagiaan adalah lagu hidupku. Kenapa harus menyerahkannya? Kalau bukan karena aku mengalah, Jia juga tidak akan mengalami penderitaan. Tahun-tahun yang lalu terbuang sia-sia. Aku seperti orang selalu mengikuti dan mulai hari ini, aku harus hidup dengan cara sendiri. Zero Shikamu. Lu Fang. Aku suruh beli teh kurma merah. Minum sedikit, hati-hati sakit mak karena minum alkohol. Kamu sudah lepas cincin? Kamu sudah bercerai? Hampir, tinggal langkah terakhir. 10 tahun lalu, kamu keluar dari dunia piano, pergi belajar di luar negeri, dan membatalkan pertunangan kita. Tapi selama ini, aku tetap tidak bisa melupakan. 10 tahun. Dia memikirkan aku selama 10 tahun? Aku saat itu memilih untuk melepaskan, karena kamu ingin mengejar kebahagiaanmu sendiri. Aku tahu kamu sudah menikah. Sekarang aku bertemu denganmu. Tapi kamu malah menangis. Aku tidak bisa menerima kesedihanmu, Yiru. Tidak menyangka segalanya jadi seperti ini hari ini. Berubah total. Yiru, apakah kamu masih mau menerimaku? Aku Apa yang kamu alami, tidak ingin mengatakannya. Aku tidak akan bertanya, tapi kapanpun kamu ingin bercerita. Aku akan selalu ada. Aku berharap diberi kesempatan. Kesempatan untuk membuatmu tersenyum lagi. Lu Fang. Dia menungguku selama 10 tahun. Tapi Chen Guanzi mengabaikan 10 tahun pengorbananku. Bagaimana aku harus memilih? Lu Fang sangat baik, tapi sekarang aku lebih diriku sendiri. Maaf, punya hal lebih penting untuk dilakukan. Aku mengerti. Aku menghargai pilihanmu. Ingat sebelum keluar negeri, aku bilang mau kasih hadiah, ini dari merek favoritmu. Dan juga didesain oleh desainer favoritmu. Apapun yang terjadi, aku harap kamu bisa menerimanya. Terlalu berharga, tidak bisa menerimanya. Ini dibuat untukmu. Kalau tidak menerimanya, ini jadi kehilangan makna. Ini tidak pantas. Kalau kamu bersikeras, apapun yang terjadi, aku akan menjaga hadiah ini untukmu. Sudah malam, harus pulang. Biar aku antar kamu pulang. Disinilah tempat kamu tinggal. Terima kasih sudah antar saya pulang. Liiru. Benar-benar berusaha keras ya, cari pacar ganteng mau kasih saya rasa panik. Bicaralah dengan hormat, dia cuma teman saya. Halo, saya suami Liiru. Halo, saya Lu Fang, orang yang menemani Iru 10 tahun. Lu Fang. Nama anak orang terkaya di Yunji. Betul? Iro, kamu tak tahu malu, mencari pria tampan demi memenuhi impianmu yang mewah. Bebas berkata apa saja, tapi jangan sakiti Iro. Istriku sendiri, kenapa aku tidak boleh bicara? Sudah cukup, jangan bertengkar. Lu Fang, pulang dulu. Ini urusanku, aku menyelesaikannya. Aku menghormati keputusanmu. Jika ada kesulitan, aku selalu ada. Oke. Pria tampan yang berbakat dalam berpura-pura. Tuan Chen Guanzi, mulai mainkan musikmu. Terima kasih. Lagu berikutnya adalah karya terbaru yang paling Tiberican Kepeda Semi. Tunggu. Maaf mengganggu suasana. Bisikan bintang. Penulis asli saya. Liiru. Apa? Dia bilang apa? Lagu Pak Chen ditulis. Siapa wanita ini? Jilaya. Apa yang kamu omong kosong? Maaf semuanya, teman saya dia, tidak stabil secara mental. Teman. Lagu ini saya tulis. Biarkan saya memainkan untuk semua. Iro, sudah, jangan ribut. Ribut. Aku nggak ribut kok. Kamu bilang ini tulisanmu, kan? Jadi kalau aku main sekarang, kamu nggak masalah kan? Bukankah ini lagu baru dari Pak Chen? Kok bisa main? Dia bilang ini dia yang tulis. Ini sebenarnya gimana?
Semua orang, maaf mengganggu kegembiraan. Harus mengklarifikasi sesuatu. Pak Chen Guanzi. Lagu atas nama sebenarnya karangan saya, Li Yiru. Lagu Pak Chen dia tulis. Tidak mungkin. Siapa dia? Maafkan saya semuanya. Teman saya mentalnya kurang stabil, sering berhalusinasi. Maaf atas ketidaknyamanan. Nona Li, kamu menuduh sangat serius. Apakah kamu punya bukti? Benar. Jangan asal tampilkan buktinya. Bukti. Tentu saya punya. Misalnya Pak Chen, bisa ceritakan kenapa bagian tengah lagu ini memilih variasi? Apa inspirasinya dan maknanya? Ini adalah perasaan artistik. Hanya bisa tidak bisa diucapkan. Diam. Semberdengkan bakat Guanji. Gagal meniru. Lalu memfitnah. Meniru. Setiap nada dari lagu ini aku yang bikin. Juri yang terhormat, saya punya naskah asli dari lagu ini. Tanggal jauh sebelum Tuan Chen menyerahkannya. Dan dia bahkan tidak bisa menjawab pertanyaan teori musik dasar. Chen Guanzi, berani bilang tidak? Draft pertama lagu ini, tanggalnya 3 bulan lalu, tanda tangan saya, sedangkan partitur Chen Guanzi diserahkan ke panitia kemarin. Tuan Chen, ada apa ini? Yuri Teramat. Saya dan Yiru membuat lagu, mungkin dia mengingat salah. Depresi, emosinya tidak stabil. Bully, hanya Anda bisa memainkan lagu ini. Tidak berarti Anda yang menciptakannya. Pak Chen bilang, Anda mencuri belajar partitur. Kemungkinan itu juga ada, iya kan? Bisa main belum tentu bisa menulis. Pak, Begitu banyak karya. apakah semuanya dia? Wanita, ini penuh rencana. Kamu tidak mengerti not balok dan teori musik. Berani bilang mau komposisi bersama. Punya semua naskah asli. Dan tanggal pembuatannya. Mau lihat? Ini membuktikan kamu selain draft awal. Mencuri naskah lainnya. Benar. Seperti waktu itu, kamu mencuri dari ruang kerjaku. Terus mengatakan. Itu kamu yang menciptakannya. Kemampuan mencipta tidak bisa dicuri. Berani nggak sekarang, di sini? Bikin sesuatu spontan. Biar semua orang lihat. Siapa sebenarnya lelaki yang tanpa bantuan orang lain, bahkan satu not pun tak bisa ditulis. Kreasi spontan terlihat memicu, lihat Chen Guan terlihat lemas. Yang Li Yiru katakan, mungkin benar-benar. Krisi spontan. Ini benar-benar kekacauan, bukan panggung pribadi kamu. Saya menolak permintaan tidak masuk. Kamu menggunakan cara ini mengganggu suasana hati penonton. Maksudnya bisa dihukum. Lagi pula, kamu juga sakit. Siapa tahu kamu kalah, emosional, lakukan sesuatu berlebihan. Begini, Yang kita bicarakan adalah plagiarisme kamu. Jangan alihkan topik. Nona Li, Pak Chen benar. Masalah saat ini adalah peristiwa plagi. Jangan-jangan kamu mau memanfaatkan popularitas Pak Chen untuk promosi diri? Iya, ngomong banyak. Ada buktinya nggak? Kalau nggak ada bukti, itu fitnah. Legion, improvisasi segala. Mengalihkan perhatian, benar, nggak senang lihat Guanzi numpang tenar dari popularitas dia. Ingin menjatuhkannya. Tidak apa-apa semua ini salahku. Aku seharusnya mempertimbangkannya. Memperlihatkan lelucon ini. Sungguh minta maaf. Baik. Anggap saja hal ini tidak pernah terjadi kembalilah. Guanzi baik sih. Wanita ini, apa yang tu Bulin terlalu berbaik hati. Bisa mentolerir wanita itu. Jika dia tidak berani menantang kalian, kalian tetap percaya padanya dan tidak percaya padaku? Bahkan begitu, masih merasa aku meniru dia. Karena kalian tidak mau percaya. Dengar rekaman ini. Kapan lagu si wanita tua Li Ruo itu bisa selesai? Sebentar lagi. Dia selesaikan 2 lagu terakhir, aku akan membuatnya menghilang. Li Ruo, sudah gila? Sekarang dengan teknologi AI yang mudah memalsukan, mau gunakan cara ini merugikan kami dan menutupi fakta bahwa kamu meniru. Kamu terlalu rendah. Apakah itu keluar dari mulut? Kalian lebih tahu. Tapi karena kamu terus menuduh plagiarisme, aku ingin berdebat soal itu. Chen Guan, berani bertanding? Tanding apa seminggu kemudian. Kita masing-masing buat dan mainkan lagu baru. Biarkan juri dan masyarakat nilai. Memilih pemenangnya, berani tanding nggak? Tanding kunci mana takut sama kamu? Wan. Terima tantang, dia sudah bertahun-tahun tidak sentuh piano, tidak mungkin lawan kamu. Ini kesempatan bagus Baik, menang, asuh anak jatuh padaku. Kamu akui kamu nggak dan selamanya keluar dari duniamu. Kalau kamu kalah gimana? Jika aku kalah, hapus semua bukti. Pergi dari kota ini selamanya, tak akan bertemu Jia-Jia lagi. Aku jadi saksi. Jika menyesal.
Akan kugunakan kekuatanku membuatnya membayar harga. Kamu siapa? Siapa memberimu hak untuk Aku teman Li Yiru. Lu Fang. Lu Fang jadis Saxi. Li Yiru benar punya hubungan istimewa. Kamu lagi. Seorang figuran, ngapain ikut campur? Bahkan menganggap diri sebagai pewaris Lu. Terlalu dalam perannya deh. Chen Guanzi, jangan kebablasan ngomong, atau kamu takut. Apa yang harus saya takuti? Baik, Senin depan kita jangan sampai enggak hadir. Kamu sudah kembali. Barang-barang di sini. Bawa pergi, jangan menggelanji jalan. Lin Wanwan, maksud apa? Ini rumahku. Rumahmu, kamu mau bertanding sama Guanzi? Kak Guanzi bilang. Sebelum pertandingan, hindari kecurigaan. Jia di mana? Aku mau ketemu Jia. Tenang, putrimu baik. Guanzi bilang, sebelum mengalahkannya, jangan pikir bisa ketemu. Kamu nggak bisa, aku mau bawa Jia. Percayalah kalau tidak. Aku akan lapor polisi dan tuduh kamu mengganggu. Pergi ke rumahku, setelah tenang akan membantu kreativitas. Tapi, Aku merasa bahwa karya pianomu tidak boleh terabaikan. Jangan khawatir. terima kasih banyak. Kita tidak perlu bicara seperti ini. Kamu tinggal di kamar ini. Butuh apa? Bilang saja ke aku. Foto ini, kamu masih menyimpannya. Iya. Ini kan waktu kita. Satu-satunya duet 4 tangan. Tentu aku simpan. Kalau waktu itu aku tidak berhenti main piano, segalanya, apakah semua berubah? Dulu tidak bisa. Masa depan, pegang dirimu. Jangan jadikan kenyataan sebagai penyesalan nanti. Benar, harus menang demi Jia. Dan juga untuk diriku sendiri. Tidak, ini bukan yang ku mau, semua salah. Jangan khawatir, kita masih punya waktu. Percayalah pada dirimu. Aku hanya memikirkan Jia. Jangan paksa diri. Dulu hidup untuk orang lain. Saatnya menulis lagu untuk dirimu. Kamu perempuan, bicara soal mimpi musik, lebih baik jaga anak di rumah. Tunggu anak besar baru dibicarakan. Ibu jangan menangis. Ibu mainnya paling bagus, bahkan lebih bagus dari ayah. Ibu jangan sedih. Jia. Anak baik. Aku harus mengambil kembali segala sesuatu milikku, mimpiku, bakatku. Ira, apa yang kamu pikirkan sehingga bisa memainkan lagu? Dengan emosa yang begitu. Inikah ceritamu? Aku menemukannya. Lagu ini senjataku. Iya, memang begitu. Aku merasa lagu ini lebih bercerita daripada lagu aslimu. Lagu ini punya jiwa, cerita milikmu sendiri. Karena kali ini bukan untuk hanya untuk diriku, untuk Jia. Chen Guanji, kenapa membuat dirimu mabuk seperti masih ada? Lagumu sudah selesai belum? Jangan desak terus. Kamu bisa nulis lagu kayak Li Yiru. Harus aku sakit kepala Kamu, Chen Guanzi, baiklah, aku tidak peduli lagi. Sudah, jangan menangis. Aku salah, ok. Lihat ini. Ini adalah Naskah yang dulu ditulis Li Ruo, aku bawa ke ayahku untuk poles. Buku ini. Ada apa buku ini? Jangan beritahu Kenali lawanmu dan dirimu, 100 perang tidak akan kalah. Aku mengikuti Li Ruo dan mendapatkan naskah. Bagaimana? Si Lin Wanwan Benar-benar tidak tahu malu. Aku sudah pasang kamera pengintai. Kalau tidak, aku akan rugi lagi. Naskah yang dibuang harus dihancurkan dengan mesin penghancur kertas. Yiruo, kalau idemu dicuri, apakah akan mempengaruhi pertandingan? Perlu diberitahu panitia? Penyelenggara pertandingan. Tidak akan memanfaatkan situasi ini. Itu draft lama, tidak sebanding dengan lagu baru sekarang. Tidak menjadi ancaman bagi Mengalahkannya secara terhormat. Lalu mengungkapkan semua ini.
Chen Guan benar-benar lucu, menantangku dalam pertandingan. Menggunakan lagu yang kutulis. Berani-beraninya mencampur draft lamaku, sungguh memalukan. Tekniknya sangat mahir. Tapi rasanya kurang sesuatu yang menyentuh hati. Rasanya kurang emosional, cuma fokus pada pamer keahlian. Selanjutnya, mari sambut Li Yiru tampil. Bagus sekali, luar biasa hebat. Ini bagus, setiap kali selalu hebat. Sangat merdu. Luar biasa sekali. Perpaduan teknik dan emosi. Ini adalah sebuah karya yang hidup. Aku mendengar cerita di musikmu. Mendengar perjuangan. Mendengar. Kekuatan untuk bangkit kembali. Ya. Aku sampai menangis, sangat menyentuh. Setelah penilaian bersama oleh juri profesional dan penonton, pemenang akhir dari pertandingan ini adalah Nyonya Li Yiruo. Skor akhir 9,6 poin. 8,1 poin. Chen Guanzi, Kamu kalah. sesuai kesepakatan kita, hak asuh Jia sekarang milikku. Saya tidak terima konspirasi. Lagunya ada penulis hantu, mungkin bukan dia. Itu Lu Fang. Lu Fang membelikan lagu. Bagaimana dia ciptakan lagu sebagus itu secepat itu? Curang. Pria ini. Dan penonton ini semua kau biar untuk ditangkan. Ingin melihat rekaman ketika kau mencuri draft awal milik Yiruo. Siapa yang sebenarnya curang? Sudah jelas, bukan. Chen Guanzi, mengakui bahwa aku lebih baik darimu, apa sesulit itu? Nyonya Li Yiruo. Ini tiket kompetisi piano. Atas nama penyelenggara, undang Anda Kompetisi ini tidak. Semua ini palsu. Li Yiruo kamu pencuri. Kamu mencuri lagu baru dari Guanzi yang disiapkan untuk kompetisi besar. Aku punya bukti. Curang, mencuri dari Guanzi. Lagu pamungkas. Aku melihat sendiri naskah Guanzi. Iya, benar. Kamu mencuri laguku, menggunakannya untuk mengalahkanku. Tidak tahu malu? Buktinya mana? Lin Wanwan. Kamu bilang kamu pernah lihat naskah di mana? Tanggal pembuatan? Berani bawa buat konfrontasi. Naskah Guanzi di rumah. Yang mencurinya. Tanggalnya baru-baru ini. Cukup, kamu menuduh Yiruo tanpa bukti, sekarang malah balas menuduh. Ingin aku putar ulang rekamannya? Nona Lin. Tuan Chen. jika tidak ada Bukti nyata. tuduhan seperti ini adalah fitnah. Di USB ini, ada semua file proyek dan waktu pembuatan lagu ini. Chen Guanzi, mana naskahmu? Berani keluarkan? Kamu kalah. Ada putih hitam, saksi di sini. Sekarang hak asuh Jia secepatnya. Pindah ke saya. Kalau tidak serahkan Jia, jangan harap keluar hari ini. Satpam. Di sini ada orang bikin onar. Sebelum transaksi selesai. Harap kalian bersabar sebentar. Sekelompok penjilat, ratu piano apaan, omong kosong. Li Yiru, kamu menggemaskan. Gimana nih, tanpa Li Yiruo, gimana aku bisa bertahan di dunia musik? Buat dia nggak bisa bertahan. Nanti dia harus bergantung sama kita. Kamu ada cara? Aku punya banyak cara buat bikin dia nggak bisa bangkit lagi. Halo Li Yiruo.
Kenapa sih kamu selalu beruntung? Kecelakaan kemarin, kamu nggak mati. Beruntung banget. Lin Wanwan, kamu. Kalau aja kemarin keahlian supirnya nggak buruk. Kamu seharusnya sudah mati bersama putrimu supaya tidak mengganggu lagi. Lain kali aku pasti akan menghabisimu. Iro, kenapa sedih? Ada sesuatu yang terjadi? Kalau bukan karena sopir yang kurang mahir, kamu seharusnya sudah mati bersama putrimu. Lin Wanwan mencoba membunuhmu, orang gila itu. Kenapa dia harus ingin membunuhmu? Apa mungkin? Itu untuk Chen Guanxi. Aku juga tidak tahu, tapi itu rencananya. Bahkan kematianku di kehidupan Sama saja. Laporkan saja, aku harus membuatnya membayar untuk perbuatannya. Tapi rekaman ini dibuat saat dia mabuk. Bukti tidak cukup kuat. Aku harus dapatkan bukti kuat. Aku akan gunakan koneksi bantu cari pengacara terbaik. Mungkin saja. Bisa mengadilinya. Tidak, Tidak mungkin saja. aku ingin gunakan caraku untuk menyelesaikannya. Kamu sekarang sangat berbahaya, aku khawatir. Serang ular di titik lemahnya. Menunggu sampai bertindak lagi. Penting sekarang adalah mempersiapkan lomba piano dan berdiri di panggung yang lebih besar. Mengambil alih suara lebih besar dan melindungi Jia, membalas dendam dengan tanganku sendiri. Kamu datang buat Kak, aku datang minta maaf. Sebelumnya Guanxi kehilangan akal sehat. Melakukan hal yang menyakiti kamu. Sekre. Kami dapatkan hukuman setimpal. Guanxi sudah hancur namanya. Aku juga tahu ini salah. Berharap kamu bisa memaafkanku. maafkan. Lin Wanwan, kamu pikir itu mungkin? Ambil barangmu, pergi. Kakak, Aku tahu kamu benci aku, tapi aku salah. Tolong lihat dari sudut pandang bahwa kita pernah jadi saudara. cepat pergi. Halo Pak Wang. Baik. Liru, bagaimana Anda mati kali ini? Kenapa kamu belum Aku pergi dulu, kakak, lanjut kerjamu. Semoga berhasil di pertandingan. Semoga berhasil di pertandingan. Kenapa urutannya kacau? Apa aku terlalu fokus saat menciptakan? Sehingga menjadi berantakan. Mudah mendapatkan partitur dan naskahmu hanya untuk bukti. Siapa yang tidak bisa? Li Iru. Lihat bagaimana aku menggunakan caramu melawanmu. Hei, cari penembak terbaik untukku. Yubel lagu ini sedikit. Inti melodinya tetap sama. Ingin menjadikannya milikku. Waktu tayang sehari sebelum kompetisi piano mulai. Aku akan membuatnya jatuh sebelum kompetisi. Yiru. Ada masalah. Apa yang salah? Lihat. Ini. Ini lagu baru bawakan hari ini. Bagaimana mungkin? Karya musik ini adalah puncak 6 bulan kerja kreatif, mewujudkan harapan dan wawasan saya tentang kehidupan. Secara tak terduga, seseorang mencoba. Li Iruo, peserta kompetisi piano dahsyat, dicurigai menjiplak karya Lin Wanwan 1 jam lalu. Saya memutar lagu Anda. Mereka bahkan menuduhmu melakukan plagiarisme, dan sekarang internet ramai dengan kritik. Sekarang di internet komentar buruk tentangku. Kelihatannya cukup serius. Ternyata plagiat. Membuat karya asli nggak mudah. Li Yiru keluar dari dunia piano. Lin Wanwan ini, dia bukan hanya menyalin laguku, tapi juga menuding balik. Aku benar-benar tidak menyangka lagu ciptaanku yang sudah kubuat lama dicuri begitu saja. Aku tidak terima.
Aku bisa jadi saksi, aku melihat sendiri Wan bekerja keras sepanjang hari. Benar-benar melelah. Melihatnya, kasihan padanya. Li Iru. Kamu mau curi dari siapa? Tidak heran Begitu lancar, Itu nyolong punya orang lain? keluar saja dari kompetisi, siapa sangka dia pakai cara segitu rendah. jangan takut, kita punya bukti. Mana rekaman saat kamu berkarya? Di sini, dari inspirasi sampai melodi jadi ada catatannya. Potong rekamannya dan unggah secara online. Aku mencari orang media dan kritikus musik untuk menyuarakanmu. Namun setelah kupikir lagi, bisa dapat naskahku sesingkat itu. Dan menciptakan lagu yang sempurna. Bukan karyanya sendiri. Di baliknya pasti ada sesuatu. Kamu dulu keluarkan buktinya. Ikuti petunjuknya, aku akan menyelidikinya juga. Oke. Bisa membalikkan keadaan. Ada rekaman. Ada twist, rekaman ini mirip proses improvisasi. Tidak seperti plagiat, lihat drama. Rasanya ini tidak sederhana. Sewa pasukan dunia maya, perbesar upaya, bilang rekaman palsu. Itu hasil edit. Pastikan dia die to the plagiat, jangan bayarkan dia bangkit. Detail aransemen ada perbedaan kecil, memang lebih mirip tiruan belakangan. Dari mana Lin Wanwan temukan ahli aransemen dalam waktu singkat? Dan dari mana dia mendapatkan sumber daya dan keberanian untuk memanipulasi seperti ini? Bantu selidiki latar belakang Lin Wanwan, terutama transaksi keuangannya belakangan ini. Dan apakah ada hubungannya dengan sponsor dan juri kompetisi piano kali ini? Ini bukti Lin Wanwan menyebarkan fitnah terhadap Nyonya Li Iruo. Arus dana terlihat jelas. Selain itu, baru-baru ini dia ada transaksi keuangan dengan sponsor, Grup Lin. Pemilik Grup Lin, Lin Tangbo, adalah ayah kandung Lin Wanwan. Benar atau tidak? Tolong panitia identifikasi sendiri. Berani sekali. Berani menentang aturan kompetisi. Secara terang-terangan curang memfitnah. Setelah diselidiki, partitur yang disediakan oleh Lin Wanwan adalah menjiplak karya belum terbit dari Li Iruo. Denn ada fitnah. Melibatkan buzzer dan tindakan buruk lainnya. Sekarang panitia memutuskan membatalkan kualifikasi Lin Wanwan, larangan permanen untuk ikut dalam seri acara ini, dan membuktikan secara terbuka untuk Ibu Li Iruo. Bu Li, Apa yang ingin Anda katakan tentang tuduhan plagiat ini? Saya percaya yang bersih akan tetap bersih. Musik tidak akan berbohong. Medan perang saya di tuts piano akan gunakan kemampuan sejati untuk meraih kemuliaan milik saya. Aku didiskualifikasi dan dilarang bertanding selamanya. Apa yang harus kulakukan? Orang jahat, hal kecil tak bisa selesai. Bahkan melibatkan aku. Memelukkan bersamamu. Ayah, kau memukulku. Melakukan sesuatu seperti ini. Memukulmu sudah cukup ringan. Li ternyata sama sulitnya seperti ayahnya yang sudah meninggal. Kalau dia tidak tahu terima kasih. Jangan salahkan aku kalau aku tidak sopan. Wanwan. Berikan uang, bantu memfitnah Li Iruo dan urus pertandingan. Semuanya aku yang keluarkan uang, sekarang aku tidak punya. Berani minta uang padaku? Jika tidak gagal, kita tidak dalam kondisi ini. Minggir. Begitu rupanya. Tuduhan menjiplak saja tidak cukup. Kalian juga ingin merusak pertandinganku. Mereka akan merusak permainanku. Li Iruo, kau menguping pembicaraan. Sejak awal, kamu tidak hanya menginginkan musikku.
Mereka masih menginginkannya. Apakah ini benar atau salah? Seandainya tidak memaksaku sejauh ini, mereka bersikeras membawa. Setelah sumber penghasilan terputus, bagaimana berakhir dalam Lalu kenapa? Sejak awal, aku ingin menghancurkan reputasimu. Aku ingin membuka jalan bagi ayahku agar kau dan seperti ayah yang hilang mengganggu. Kehilangan ayahku juga ada hubungannya denganmu. Benar, sekarang kau tahu, tapi tak bisa lakukan apa-apa. Saranku segera berhenti. Nasibmu sama dengan ayahmu. Kau tak bisa lawan kami. Kau. Mohon peserta Liru bersiap untuk tampil. Kalian tunggu. Samuel Yuruzen. Akan kuperhitungkan satu persatu dengan kalian. Ada apa? Kenapa listrik mati? Kenapa lampunya padam? Cek aliran listriknya. Ini Lin Wanwan. Dia memang bertindak lagi. Jangan panik. Lagu ini adalah hasil dari dedikasi Setiap nada di dalam jiwa saya. Meskipun tidak melihat, saya masih bisa memainkan. Sangat bagus, baik sekali, hebat. Luar biasa, dalam keadaan gelap total. Mengandalkan ingatan otot, menyelesaikan pertunjukan rumit. Bukan hanya membutuhkan keterampilan, keberanian dan keyakinan unggul. Li Yiro, Selamat. Langsung ke babak berikutnya. Bagus. Nona Lee. Permainan pianonya bagus sekali. Kamu mirip ayahmu saat muda. Siapa kamu? Saya ayahnya Lin Wanwan. Paman Lin. Ternyata kamu. Ada keperluan apa? Anak muda harus tahu batasnya. Kuru. Jangan sembarangan, jangan seperti ayahmu. Tidak tahu diri. Akhirnya berakhir dengan hilang tak tentu arah, kan? Jadi kematian ayahku ada hubungannya dengan... Nona Lee. Jangan asal bicara. Aku hanya ingin mengingatkanmu. Jika terus menyelidiki, atau tetap menonjol dalam kompetisi, tidak akan baik untukmu. Jaga dirimu sendiri. Paman Lin, akhirnya kamu muncul. Entah ayahku masih hidup atau tidak, aku harus mencari kebenarannya. Kalian ayah dan Berutang pada keluarga, aku ingin kalian membayar 2 kali lipat. Halo Pak Zhang. Kamu siapa? Anak perempuannya Pak Li. Sudah besar sekali. Aku ingin menanyakan tentang hilangnya ayahku. Hal ini ada hubungannya dengan Paman Lin. Paman Lin yang licik itu kan murid yang dibesarkan ayahmu. Tapi hatinya tidak baik, beberapa kali kepergok. Diam-diam menyalin dokumen. Kamu masih ingat bagaimana kejadian? Ingat ada satu kali, lomba yang sangat penting. Ayahmu membawa lagu yang baru selesai untuk didaftarkan. Ternyata, ayahmu menemukannya, dan Paman Lin tidak mau mengaku. Malah membalikan tuduhan. katanya ayahmu cemburu padanya. Tak lama kemudian, Ayahmu Pan. Sayangnya aku tak banyak bisa membantumu. Kamu bisa... Barang-barang lama lainnya. Lihat apakah masih ada bukti lainnya. Lin Paman Lin Wanwan, pertarungan kita baru saja dimulai. oh iya, Aku ada hal untuk minta bantuanmu. kamu bilang, aku pasti akan berusaha sebaik mungkin. Surat ini diterima sebelum pertandingan. Disebutkan kampung halamanku. Dan juga, tentang Pak Lin. Apakah ayahmu punya kebiasaan menulis diari? Atau adakah buku partitur yang sangat dijaga, yang tidak pernah ditinggalkan?
tidak ada dalam ingatan. Ayahku mencurahkan hidupnya di musik. Oh iya, piano kesayangan. Warisan dari kakekku. Siapa tahu tersembunyi di dalam piano. Namun, siapa sebenarnya yang mengirim surat anonim ini kepada kamu? Bagaimana dia tahu semua bukti ayahmu ada di sini? Itu aku juga nggak tahu. Tapi nggak masalah. Yang penting kita harus menemukan buktinya dulu. Dulu ayah selalu bilang, biola ini seperti teman lamanya, menemani dia melewati masa-masa sulit. Ira, Ini buku catatan ayah. Lihat. Tindakan pencurian dan ancaman Paman Lin. Dia menggunakan nama ayahku untuk mengumpulkan uang di luar. Dia terkait dengan insiden yang menimpa ayahku. ini bisa menjadi bukti kunci untuk menjatuhkan Paman Lin. Lihat di sini. Sebelum ayahku mengikuti pertandingan internasional, Paman Lin memasukkan obat ke tehnya. Kejadian itu membuatnya kalah. Setelah itu, dia berpura-pura menghiburnya. Masih ada lagi. Paman keceplosan setelah minum. Kalau nanti dia menghentikan masa depannya, biarkan dia menghilang seperti guru. Dia sebut kakekmu meninggal. Kakekku. Kakekku meninggal karena kecelakaan. Jangan-jangan, meninggalnya kakekku juga ada hubungannya dengannya. Ira, ayo cepat pergi. Cepat pergi. Buku harian ayah sudah sobek. Jangan panik saat kamu baca buku harian. Aku sudah ambil foto bagian yang penting. Walau aslinya sudah hancur. Tapi versi elektroniknya tetap bisa jadi bukti. Benarkah? Benar. Pak Lin kali ini benar-benar panik. Mencari masalah sendiri. Walau cuma setengah. Tapi aku pasti akan membuatnya bertanggung jawab atas semua yang telah dia lakukan. Bukti-bukti ini telah membentuk rantai bukti lengkap Lin Tangbo mencuri noda menjebak. Berkemungkinan juga terlibat dalam percobaan pembunuhan. Lin Tangbo mencuri noda menjebak. Ditujukan padamu dan ayahmu, tapi sekarang belum waktunya kita berterus terang. Kita perlu di kompetisi piano. Di depan semua orang. Memberikan pukulan maut padanya. Aku mengerti, kesabaranku sekarang adalah untuk benar-benar menjatuhkannya. Lin Tangbo, aku akan membawa konspirasimu ke dalam terang. Aku juga akan mengalahkanmu dengan cara yang sah, menghancurkan impianmu untuk mendominasi dunia piano. Pengecut, buku harian pun tak bisa direbut kembali. Dan malah ketahuan mereka. Tapi setidaknya buku harian sudah hancur. Mereka tidak punya semua bukti. Bagaimana langkah selanjutnya, Pak? Tidak boleh membiarkan dia terus menang. Bagaimanapun caranya. Sebelum pertandingan berikutnya. Hancurkan reputasinya, saya punya sumber daya. Kamu bisa gunakan sesuka hati. Kali ini, kamu tidak boleh ada kesalahan. Jangan khawatir, ayah. Saya punya banyak cara untuk membuatnya hancur. Jangan khawatir, ayah. Saya punya banyak cara untuk membuatnya hancur. Jangan lihat lagi. Dibeli Lin Wanwan, pasukan bayaran dan akun pemasaran. Saya tahu. Ini. Trik kecil tidak mengganggu suasana hatiku. Ingin opini yang dimanipulasi. Mencari beberapa petunjuk. Mereka tidak mungkin. Hanya menyebar desas-desus. Hah, Pianis yang bertanding melawanku.
Seorang pesaing yang ku kenal. Kemampuannya cukup di atas rata-rata. Aneh, Lin Botang. Saat mengancamku, Berjanji dengan yakin. Tapi kali ini, lawan tanding tidak dipengaruhi. Aku sudah memeriksa. Akhir-akhir ini dia dekat dengan salah satu juri. Aku curiga. Kecurangan kali ini. Kemungkinan ada di juri. Juri yang mana? Zhang Xian. Reputasi buruk, licik. Sering disuap orang lain. Di dalam industri, dia juga terkenal. Guru Zhang ini sedikit tanda hormat mohon diterima. Nona Lin, ini sepertinya tidak cocok. Lomba ada. Aturannya. Aturan itu kaku, orangnya yang fleksibel. Terlebih lagi, sejak Pak Zhang masuk ke dunia piano, ayahku Lin Botang telah banyak membantu Anda. Ayahku Lin Botang telah banyak membantu Anda. Hal ini orang luar tidak tahu. Kami hanya berharap Pak Zhang bisa lebih adil memberikan penilaian. Tidak ada yang salah, kan? Ini panggung yang menuju seluruh negeri. Memang sedikit berisiko. Verso. Kami melakukan banyak risiko untuk Anda, Zhang Xian. Jangan acuhkan keramahan, nanti menyesal. Air minum jangan lupa penggali sumur saatnya balas budi. Kamu mau menghindar. Keluarga Lin kami tidak mudah dibodohi. Siapa peserta yang membuatmu merasa tidak adil? Clear. Opini publik sudah terlihat. Dia hanya seseorang yang naik berkat Lu Fang. Seorang wanita yang naik karena koneksi. Memang tidak pantas mencemari panggung seni yang tinggi. Nona Lin. Saya tahu karena Semoga Guru Zhang sukses, jangan mengecewakan kami kalau tidak. Akibatnya akan buruk untukmu. Akibatnya bukan sesuatu yang bisa kamu tanggung. Semua beres. Liru, kamu benar-benar seperti kecoa yang tak bisa mati. Aku tidak akan memberimu kesempatan hidup. Selain Zhang Xian, aku ada hadiah besar untukmu. Berani pakai kar. Busuk seperti ini. Nona Li, pergelangan tangan Anda mengalami cedera jaringan lunak yang parah dalam kondisi ini. Jika Anda terus memaksakan, bisa menyebabkan kerusakan permanen. Ada apa? Aku didorong dari tangga oleh Lin Wanwan. Pergelangan tangan terluka parah. Pertandingan harus dibatalkan. Tidak, jangan dibatalkan. Kalau aku batalkan, itu hanya menguntungkan mereka. Berikan aku suntikan pereda nyeri. Apapun yang terjadi, Aku harus tampil. Tangannya terluka. Masih bisa. Bermain Sebekini. Kamu baik-baik saja? Aku antar kamu ke rumah sakit. Iya. Nona Li Iruo, malam ini Anda membuat kami mendengar bukan hanya keahlian bermain, tetapi juga tekad baja dan cinta sejati pada musik. Peserta Li Yiruo. Skill bermain kamu, ya, cukup terampil. Tapi sama sekali tidak ada jiwa. Hanya pamer keterampilan. Aku sama sekali tidak mendengar pemahaman dan rasa hormatmu terhadap musik. Permainan seperti ini, sungguh menghina musik. Menghina panggung. Komentar juri ini terlalu keras. Tangannya Li Iruo sudah cedera. Masih berusaha tampil, tidak menghormati musik. Menurutku dia bermain dengan baik.
Dan juga, aku dengar beberapa rumor buruk tentangmu. Seorang artis dengan moral buruk. Bagaimana bisa memainkan musik yang murni? Menurutku pribadi, kau sama sekali tidak. Layak maju. Skor yang kuberikan padamu adalah 5,9. 5,9 Berlebihan. Ini jelas disengaja untuk menekan. Tidak apa-apa. Lu Fang pernah bilang. Ingat, tak peduli Zhang Xian dapat nilai serendah apa. Atau mengatakan hal aneh, jangan tunjukkan reaksi berlebihan. Kita punya rencana cadangan. Hang. Saya menentang penilaian ini. Saya juga menentang penilaian ini. Seseorang yang menerima suap tidak layak memberi nilai. Siapa kamu? Kenapa mengganggu pertandingan? Karena di tangan saya ada bukti kamu terima suap. Karena di tangan saya ada bukti kamu terima suap. Juri terima uang haram. Parah banget, orang macam ini bisa jadi juri. Saya sudah bilang, Ero main bagus dan dia bermain cedera. Orang normal mana mungkin kasih nilai rendah kayak gitu. Tidak, semua itu palsu. Yuri Zhang Xian. Silakan segera ikut kami untuk penyelidikan. Kompetisi dihentikan. Untuk nilai peserta Li Yiruo, kami akan menilai ulang. Tidak ada masalah besar. Tidak apa-apa. Setelah penilaian juri, peserta Li Yiruo dinyatakan memiliki kemampuan bermain dan ekspresi emosi mendalam. Penampilannya layak untuk lanjut ke babak berikutnya. Berhasil maju. Oke. Bagus, keadilan akhirnya datang meski terlambat. Lihat kan, semua mengakui bakatmu. Kedepannya, apapun trik yang mereka gunakan, kamu bisa bicara dengan musik. Tunggu dulu. Kenapa? Kalian kalah tapi tidak terima? Zhang Xian, mau apa? Bukan, tidak. Datang buat masalah, aku ingin menyerah. Rekaman bertahun-tahun. Manipulasi Lin Tangbo atas berbagai kompetisi piano, menyuap juri, dan menekan lawan. Beserta catatan transfer dan beberapa salinan buku yang dirahasiakan. Kenapa memberikannya kepada kami? Kenapa? Orang tua itu, saat melihat siaran langsung kompetisi, segera menghubungi koneksinya untuk memblokir saya, untuk mencegah opini publik berkembang. Kali ini terpaksa karena diancam olehnya. Kalau tidak, ngapain aku berisiko di depan panggung nasional? Sekarang sudah terlambat. Aku juga tidak ingin melihat dia terus bersinar. Kamu mau tukar ini dengan apa? Berikan aku jalan keluar. Berikan aku jalan keluar. Aku tahu terlalu banyak tentang Lin Tangbo, dia tidak akan membiarkanku pergi. Ya tukang dia, biarkan aku pergi, Yanyi. Aku tak muncul depan kalian lagi. Jika tahu begini, kenapa dulu begitu? Dulu kau pilih bantu orang jahat, tak pikir akan hari seperti ini? Aku juga terpaksa. Sekarang aku cuma ingin bertahan. Barang sudah aku terima. Tentang syaratmu. Lihat dulu bukti yang kau beri, apakah sepadan, kalau berani tipu. Kau tahu akibatnya. Tidak berani. Terima kasih Pak Lu, terima kasih Nona Li. Paman Lin, benar-benar berani, bukti ini cukup membuatnya mendekam di penjara seumur hidup. Menyogok juri, mengatur hasil. Bahkan menghindari pajak, dia benar-benar tak terhentikan selama bertahun-tahun ini. Aku merapikan informasi ini. Mengirimkan secara anonim ke panitia lomba dan pihak terkait. Hari-hari baik Pak Lin sepertinya sudah berakhir. Hari-hari baik Pak Lin sepertinya sudah berakhir. Ini baru langkah pertama. Mengembalikan rasa sakit yang diberikannya pada ayahku. Rasa sakit yang dia berikan padaku akan dibalas 100 kali lipat. Kami menerima laporan anonim. Dengan bukti kuat bahwa juri Lin Tongbo telah lama memanipulasi hasil kompetisi dan menerima suap besar. Ini benar-benar buruk. Pak Lin ternyata pantas saja.
Hasil kompetisi sebelumnya mencurigakan. Ternyata dia dalangnya. Diputuskan oleh Komite Darurat. Segera hentikan semua tugas untuk penyelidikan. Kami akan meninjau 3 tahun terakhir. Semua hasil perlombaan yang dinilai olehnya. Aku mendukung keputusan panitia. Yang jahat harus disingkirkan. Pulihkan keadilan untuk kompetisi. Yang jahat harus disingkirkan. Pulihkan keadilan untuk kompetisi. Ahli Ruo, kenapa kamu nggak mati saja? Kenapa? Semuanya jahat. Chen Guanxi itu jahat. Zhang Xian juga jahat. Kenapa tidak ada yang bisa mengalahkan si kecil manis itu? Ah, tidak bisa. Aku tidak bisa. Li Yiru, tunggu saja. Aku masih punya satu senjata rahasia. Hei, lihat ini. Begini apakah lebih baik? Halo. Liu. Mau dengar suara putri kesayanganmu? Ibu, tolong aku. Jia Lin Wanwan, kamu apakan Jia? Sentuh rambutnya, aku ambil nyawamu. Kalau mau anak perempuanmu kembali utuh tanpa cedera. Baik. Umumkan mundur dari pertandingan, keluar dari dunia piano selamanya. Kalau tidak, bersiaplah mengurus jenazah anakmu. Aku kasih 1 jam untuk berpikir. Jangan laporkan ke polisi. Kalau tidak, tanggung sendiri akibatnya. Tanggung sendiri akibatnya. Jajaku. Yiro. Tenang. Jangan panik sekarang. Jiaku. Kita pasti akan selamatkan Jia. Mundur, aku mau mundur. Tidak, kamu tidak boleh mundur. Kamu cuma perlu mundur dari lomba, langsung terjebak rencananya. Kita nggak bisa lapor polisi. Gimana dengan Jia? Kirim orang lewat kamera pengawas. Telah ditemukan arah Fan. Lin Wanwan sekarang kehabisan orang. Kita buat rencana bagus. Kita bisa menyerang dia tiba-tiba. Baik, aku ikut kamu. Aku pasti akan menyelamatkan Jia. Wang. Ada orang di luar. Itu Lu Fang. Bagaimana dia menemukan tempat ini? Camus Keluardan à Langimereka. Jaja. Lin Wanwan, lepaskan putriku. Jangan mendekat. Terjerumus ke titik ini. Semua karena kamu. Mati saja kamu. Kamu baik-baik saja? Bagaimana dengan Jia? Kasihan anak bayiku. Lu Fang, tanganmu. Cuma luka kecil. Asal kalian baik-baik saja. Li Yiruo, kamu tidak akan berakhir baik. Jadi hantu pun, aku tidak akan melepaskanmu. Li Yiruo, kamu tidak akan berakhir baik. Aku jadi hantu pun tidak akan melepaskanmu. Dokter sudah memeriksanya. Jia hanya terkejut saja. Cukup istirahat saja. Lu Fang, terima kasih. Kalau bukan Di antara kita. Jangan bicarakan ini. Ibu.
Sayang, kamu sudah bangun. Apakah kamu masih takut? Bu, Ibu tidak perlu khawatir. Apakah para penjahat sudah tertangkap? Penjahat ditangkap. Tidak akan ada yang menindas Jia-Jia. Jadi, apakah kamu masih akan berkompetisi? Ibu ingin tinggal dan menemanimu. Tidak, Bu, Ibu harus pergi ke kompetisi. Kamu sudah mempersiapkan diri begitu lama, jangan menyerah karena hal kecil ini. Bu, saya baik saja. Harus pergi dan membawa pulang gelar juara. Oke. Mama dengarin kamu. Mama akan ikut lomba dan pasti bawa pulang juara, oke? Tentang kualifikasi peninjauan Lin Tangbo, meski dulu sempat diberhentikan karena manipulasi Tapi dia memanfaatkan jaringan hubungan, rantai bukti kurang sempurna. Dia bersikeras dirinya bersih dan menggunakan hubungan dengan tokoh penting untuk memberi tekanan. Ah, ini terlalu gila. Apakah karena punya koneksi kuat, bisa abaikan aturan? Dia bersikeras ingin ikut final sebagai peserta. Ingin buktikan kemampuan sendiri, jaga reputasi. Menurut aturan lomba, memang kita tidak punya ketentuan jelas untuk melarang mantan juri yang memenuhi syarat ikut serta. Sekarang perhatian publik terlalu tinggi. Kalau salah tangani, jadi masalah. Kita hanya bisa sementara pulihkan kualifikasi finalnya. Tapi penilaian final harus adil. Tidak boleh ada kesalahan lagi. Pembalikan juri Lin Tangbo naik banding. Akan tampil sebagai peserta di final kompetisi piano. Kekuatan modal. Latar belakang Lin Tangbo dalam sangat misterius, Lee Irwo mungkin hadapi hambatan di final. Yang bersih akan tetap bersih. Saya percaya panitia akan beri saya hasil yang adil. Saya percaya panitia akan beri saya hasil yang adil. Ikut kompetisi kali ini, tidak lain ingin tunjukkan skill piano sejati. Mari kita pecahkan rumor palsu itu. Juga biarkan semua orang melihat apa yang telah diuji oleh waktu. Seni yang sesungguhnya. MPH, 5 takta Umalu. Kasihan Liru. Mengalahkan yang muda, yang tua muncul lagi. Rasanya ada kekurangan di final. Buktikan dengan kemampuan. Sungguh lelucon besar. Ini adalah dan ciri khas gaya bermainnya. Dia ahli dalam teknik pamer, terutama suka memilih musik klasik yang megah dan sulit. Untuk mengintimidasi pesaing, juri mengutamakan teknik tanpa emosi. Diari ayah melihat ini sejak dulu. Dasar kemampuannya puluhan tahun tidak bisa dianggap enteng. Pengalaman aura panggung. Serta pilihan lagu final. Bukankah dia suka menekan dengan seni asli? Ayo kita beradu. Apa menyentuh hati? Seni sejati. Apa bisa menyentuh hati? Seni sejati. Ayah, Jika bisa berikan aku kekuatan, kali ini akan gunakan musik kita untuk benar-benar menyingkap topeng palsunya. Hei. Hubungi beberapa media yang kita kenal baik, ya. Sebarkan kabar, bilang. Dulu. Lee Irwo mencuri karya-karyaku dan terbongkar. Tidak sanggup hadapi dunia musik. Itulah sebabnya ia bikin informasinya jadi kacau. Aku lihat dia, final. Gimana bisa tenang main piano? Berita mengejutkan ayah jenius Lee Irwo ternyata pelaku plagiarisme. Informan ungkap ayah Lee jatuh karena curi komposisi muridnya Lin Tangbo bakat Lee Irwo. Dari mana asalnya? Dari mana asal bakat Lee Irwo? Mama lihat nih mereka di internet mulai ngomong yang aneh-aneh bilang kakek plagiat. Main di kamar sebentar, nanti mama temani. Bagus tidak bagus. Pergilah. Tidak mungkin, terbalik. Sudah bilang, Kok bisa? Ayahnya hilang. tidak berani ketemu orang. Tunggu bukti nyata. Aku percaya, Jelas ada bikin kacau emosi. Bagaimana mereka berani? Yiru. Ini adalah trik lama Lin Tangbo. Dia ingin mempengaruhi mentalmu sebelum final. Biar mereka berkata tentang aku. Bagaimana mereka berani menghina ayahku? Ayahku adalah musisi terbaik dan paling jujur di dunia. Aku tahu, jadi kita tidak bisa membiarkan mereka.
Kami sudah punya bukti yang paling penting, saatnya membongkar semuanya. Kamu benar. Aku akan melawan. Kamu benar. Aku akan melawan. Nona Liera, bagaimana tanggapan Anda mengenai tuduhan palsu tentang Anda dan ayah Anda di internet? Apakah ini akan mempengaruhi penampilan Anda di final? Pertama, berterima kasih kepada media atas perhatian mereka kepada keluarga saya. Mengenai internet, orang jahat membalikkan fakta, menyebarkan fitnah. Saya tidak di sini untuk membela. Saya di sini untuk mengungkapkan semuanya satu persatu. Ini adalah buku harian asli yang di dalamnya dengan jelas mencatat bagaimana melakukan tindakan tertentu. Mencuri naskah karyanya. Bagaimana memaksa dan membujuk. Bahkan sebelum ayahku ikut lomba internasional terakhir kali. Mencampur obat dalam makanannya. Ini bukti yang kuat. Itu omong kosong, ini palsu. Ini palsu. Jadi, Pak Lin, bagaimana Anda menjelaskan tulisan di naskah asli karya terkenal pertama Anda? Menurut analisis, sepenuhnya cocok dengan ayahku. Bagaimana cara menjelaskan setelah ayah menghilang? Cepat merilis karya baru. Melodi inti ditemukan sebagai prototipe dalam karya tak diterbitkan ayahku. Siapa yang meniru sebenarnya? Siapa yang mencuri kemuliaannya? Setelah kepergian sang jenius sejati, masih mau mencoreng nama di batu nisan. Paman Lin, lihatlah foto ayahku. Berani bersumpah dengan hati nuranimu bahwa kau tidak bersalah padanya? Kau bicara tanpa bukti. Ini semua adalah konspirasi. Yang bersih tetap bersih. Yang kotor tetap kotor. Musik tidak pernah berbohong. Final besok. Gunakan musik ayahku. Dengan semangat keluarga Li. Mengalahkanmu, membuatmu bayar atas semua yang kau lakukan. Meskipun sekarang sudah jelas. Tapi Lintang Bo sekarang sedang panik. Takut dia cari cara lain menyerangmu. Aku sudah perketat keamanan, kamu dan Jia-Jia jarang keluar rumah. Oh iya. Kamu masih ingat surat anonim itu? Maksudmu sebelum pertandingan menyuruhku waspada pada Paman Lin lewat surat anonim? Kamu temukan pengirimnya? Sudah ketemu. Pengirim surat itu memperhatikan gerakanmu. Makanya dia tahu kesalahpahamanmu dengan keluarga Lin. Namun dia juga sangat tahu tentang Paman Lin dan ayahmu. Tidakkah kamu merasa dia adalah orang yang selalu kamu harapkan selama ini? Tunggu sebentar. Maksudmu ayahku belum mati? Dia selalu ada di sana. Benarkah? Di mana ayahku sekarang? Iro. 의으로. Iro Kitzelku. Iro ayah. Iroku. Apakah benar-benar kamu masih hidup? Kamu benar-benar masih hidup. Aku rindu kamu. Ayah juga rindu kamu. Ayah. Kemana saja selama ini? Dulu, Paman Lin tidak hanya mencuri lagu-laguku, tapi juga memakai namaku untuk mendapatkan uang. Bahkan meminjam uang atas namaku. Dia pinjam uang dari lintah darat. Aku menemuinya untuk konfrontasi. Terjadi pertengkaran sengit. Dia mengisyaratkan padaku, jika aku terus menyelidiki kamu dan ibumu. Akan dalam bahaya. Ayah. Waktu itu kamu masih kecil. Ibumu juga tidak sehat. Kebetulan. Seorang teman lama membantuku untuk menciptakan ilusi hilangnya seseorang tanpa sengaja. Jauhi masalah. Kupikir aku sudah tiada. Lin Tangbo meraih ketenaran dan kekayaan. Kami akan mempersilakan Anda pergi. Aku terlalu naif. Aku terlalu penakut. Ayah, kau bukanlah pengecut. Melindungi kami. Tahun-tahun ini, kamu menderita. NAK. Hal-hal tentang Pak Lu sudah banyak diceritakan padaku.
Kamu melakukannya dengan baik. Menghadapi ketidakadilan dan penindasan. Harus berani melawan. Ayah salah. Tidak, Menghindar tidak menyelesaikan apa-apa. ayah. Saatnya mengambil kembali semua yang milik kita. Ya, Lagu ini. Teknik dan emosi. Tersatukan dengan baik, punya gaya sendiri. Bagus. Tapi. Di sini, menghadapi Paman Lin. Kamu mencoba memakai teknik yang lebih rumit untuk menekannya, itu mungkin sulit berhasil. lalu apa harus kulakukan? Gunakan perasaanmu yang paling murni. Untuk menyentuh. Bagian paling lembut dalam hati pendengar. Itulah kekuatan yang tidak bisa dibandingkan dengan teknik apapun. Jika tidak mengejar kemampuan, aku akan dihancurkan olehnya. Aku tidak tahu harus menggunakan lagu seperti apa. Musik memiliki emosi yang dapat menyimpan waktu dan ingatan. Seperti cerita. Mengalir dengan lembut. Dapat mengadaptasi lagu klasik dengan cara modern. Membuat emosi berkembang. Menggabungkan kelembutan dan kekuatan yang besar. Ini sangat sederhana. Tidak ada trik juga tidak ada kesulitan. Ketika kamu mendengarnya saat itu, jauh lebih menyentuh daripada latihan sulit yang baru saja kamu dengar. Harus besar. Iya kan? Kali ini, aku tahu harus main apa. Bagus. Selanjutnya, kami persilakan Pak Ling naik ke panggung. Para Yuri. Teman-teman penonton. Malam ini, lagu yang kubawakan adalah versi aransemen Raja Iblis. Dengan lagu ini buktikan seni piano yang sesungguhnya memerlukan puluhan tahun pendewasaan dan kerja keras. Luar biasa, tapi sulit didengar. C'est parti Kepukul piano. Tanpa estetika. Puncak teknik tak terbantahkan. Menampilkan keterampilan jari dan kontrol hebat. Namun dari segi musikal, mungkin bisa lebih mempertimbangkan penerimaan pendengar. Nilai Lin Tangbo 9.7. Selanjutnya, saya bawakan lagu baru yang ciptakan untuk final ini, Reinkarnasi. Seperti cerita yang mengalir. Bisa diadaptasi menjadi musik klasik modern. Biarkan emosi berkembang secara bertahap. Menggabungkan kelembutan yang terasa dan kekuatan yang dahsyat. Tersambung jadi satu. Ini lagu terbaik yang pernah didengar. YK. Rasanya terlahir kembali, putus cinta nggak ada artinya. Aku mau hidup dengan baik. Sempurna. Sempurna tanpa banding. Lee Iruo, kamu membuatku menyaksikan keajaiban. Ini bukan permainan musik, ini adalah pujian untuk hidup, kelahiran kembali jiwa. Lee Iruo 10 poin. Aku tidak terima. Ini semua hanyalah upaya menutup-nutupi. Anda, Semuanya berada. Dan Liruo, The Swap. Dia hanyalah seorang gadis muda. Bagaimana aku bisa menang melawan kerja kerasku selama puluhan tahun? Ini tidak adil. Profesor Haku Hayashido. Perhatikan ucapan dan tindakanmu. Penilaian transparan, juri publik dan profesional bersama-sama memutuskan. Dari mana rumor konspirasi itu datang? Aku tidak percaya.
Pasti kalian bekerja sama untuk menjatuhkan aku. Li Ru. Berani nggak untuk tanding lagi satu kali? Di sini saja. Tema dadakan. Biar semua orang lihat. Siapa yang sebenarnya raja sejati? Siapa yang sebenarnya raja sejati? Pak Lintangbo. Perilaku Anda mengganggu keteraturan pertandingan. Kami berhak membatalkan kualifikasi Anda. Tidak masalah, saya setuju dengan pertandingan ulang. Saya akan menang dan membuatmu menerima. Agar kamu tahu, kamu bukan kalah karena keberuntungan. Kamu kalah dari akarnya. Musikmu, hatimu. Semua sudah rusak. Liruo. Ini yang kamu cari sendiri. Aku akan membuatmu, di depan semua orang, terlihat aslinya. Li Iruo, apakah kamu yakin? Yakin, kasih soal. Karena mau bersaing. Ayo kita bandingkan yang paling menguji kemampuan. Temanya adalah, Cahaya dan gelap. waktunya 10 menit. Siap-siap. Cahaya dan gelap. Memang sesuai dengan keinginanku. Aku akan memulai dengan babak gelap ini. Dengarkanlah. Apa itu keputusan dalam jurang? Kamu punya teknik yang ekspresif. Menekan kegelapan. Ditampilkan dengan sangat detail. Karya improvisasi saya berjudul Fajar. Ayah, Jia. Lufan. tolong berikan aku kekuatan. Aku ingin menggunakan menerangi semua kegelapan dan penderitaan dunia. Nona Li Yiruo. Berikan harapan di tengah keputusasaan. Mencari cahaya di kegelapan. Li Yiruo. Anda telah mengangkat pertanyaan filosofis tentang terang dan gelap melalui musik. Layar besar tersebut menampilkan skor kedua pemain. Li Iruo 9,9, Haku Hayashido 8,8 menit. Mustahil. Bagaimana mungkin aku kalah dari Putri Limuhua? Cuma pamer teknik, nggak ada emosinya. Kalamazi Maramara. Sama sekali nggak punya sikap master, memalukan. Dengar tuh, itulah yang diinginkan orang. Musikmu penuh dengan perhitungan dan kebencian. Makanya terasa kering. Nggak menyentuh siapa-siapa. Diam. Diam. Apa kamu ngerti? Apa hakmu mengajariku? Kemenangan kukuh mengalahkanmu. Sejak kamu mulai mencuri karya ayahku. Kamu sudah kalah. Kemuliaan yang dicuri tak terhormat. Aku mengumumkan. Pemenang akhir kompetisi piano ini adalah... Tidak. Belum selesai. Aku masih punya lagu. Aku masih bisa bermain.
Aku adalah raja piano sejati. Sudah bertahun-tahun aku berjuang hanya untuk penghargaan ini. Turunlah, beri dirimu muka. SST, turunlah. Pergi, turunlah. Turin-la, pergis-la. Selamat Liyiru, Yuara Young Panthers. Terima kasih panitia dan semua pendukungku. Piala ini bukan hanya milikku. Itu milik ayahku, Lee Mu Hua. Ayah, Anda memberi saya hidup dan pengenalan pada musik. Ketulusan hati terhadap musik adalah mercusuar yang menerangi jalan saya. Ayah, selamat datang kembali. Itu milik putriku, Jia Jia. Sayang, memberi ibu keberanian tak terbatas. Ibu janji padamu, akan berusaha menjadi kebanggaanmu, ya? Ibu, kamu yang terbaik. Terakhir, aku ingin berterima kasih kepada seseorang, Lu Fang. Terakhir, terima kasih kepada seseorang, Lu Fang. Kamulah yang mengulurkan tangan. Saat aku paling gelap dan tak berdaya. Percaya padaku tanpa syarat. Kau mendukungku sampai sekarang. Terima kasih. Selalu di sisiku. Li Ruo. Li Muhua. Kalian berdua sungguh tidak pernah hilang. Aku telah bekerja keras selama puluhan tahun. Semua hancur. Semua sudah hancur karena kalian. Hei! Berapapun harganya. Aku ingin Liyiru menghilang. Ya. Buat kecelakaan. Seperti mengatasi ayahnya dulu. Aku ingin dia mati. Liyiru. Kamu pikir kamu menang. Kamu dapat piala. Hilang nyawa. Lihat kalian masih senang apa? Memang mainnya bagus. Ayah, Aku baik-baik saja. Ternyata dia memang datang untuk Anda. Paman Lin mendapatkan tekanan. Aku sudah hubungi polisi, ambulans sedang dalam perjalanan. Ayo bawa paman untuk periksa. Aku baik-baik saja, jangan khawatir. Pak Lin. Ayah tidak ingin masalah. Awalnya melepaskanmu, tapi sekarang tidak mungkin meninggalkanmu jadi ancaman. Kita harus menangkap Pak Lin sekarang. Tapi kita tidak punya bukti. Bahkan jika melaporkannya, akan memakan waktu lama. Aku punya cara. Agar Paman Lin mengaku tanpa dipaksa. Uang yang harus dibayar belum kamu bayar. Kamu masih berani minta uang dari aku. Pertunjukanmu yang buruk sekali itu. Masih punya muka menyebut itu pembunuhan. Semua yang kau minta sudah kulakukan. Apa yang kau lakukan? Aku memintamu membuat kecelakaan. Hancurkan Liyiru. Kamu bahkan tidak dapat menyakiti Liyiru sedikit pun. Ingin uang sisa? Hancurkan Liyiru dan juga ayahnya yang sulit mati. Jadi kau mengakui berniat membunuh Liyiru dan ayahnya. Berulang kali gagal. Maksudmu apa? Tunggu, kamu biarkan pembunuh itu. Bagaimana kalimat diucapkan? Kamu berhak untuk diam. Sebenarnya dia tidak bisa diam. Terdakwa harus mengungkapkan fakta kejahatan. Kamu menipu aku. Sekarang seluruh negeri tahu. Ruang siaran ini. Semua orang melihat ini.
Jangan bergerak, masuk. Lintang, Bu. Kamu diduga melakukan penyerangan Percobaan pembunuhan berencana. Pencurian hak cipta. dan banyak tuduhan lainnya. Sekarang kami secara resmi menangkapmu. Li Ruo, aku tidak akan melepaskanmu. Sumpah dan janji ini disampaikan di pengadilan. Semoga di penjara. Kamu masih punya kesempatan untuk tidak melepaskanku. Ayo. Humph. Li Iru. Juara. Seharusnya aku bisa. Istriku adalah juara. Aku adalah suami juara. Tapi sekarang, investasiku gagal. Rumah tanggaku hancur, semua orang meninggalkanku. Selesai. Semua sudah berakhir. Iro. Aku melewatkan banyak waktu. Mulai sekarang. Aku tidak ingin melewatkan satu hari pun lagi. Maukah kamu menikah denganku? Biarkan kamu dan aku. Dan Jia-Jia. Punya rumah yang utuh. Biarkan aku selalu melindungi kalian. Aku bersedia. Mimpi buruk yang akhirnya pergi jauh. Masa depan seperti simfoni ini baru saja dimulai. Overture paling bahagia.